Eva Emia Carolina. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul record keeping. Tujuan saya menjelaskan materi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah profesionalisme kebidanan dan ingin memberitahukan kepada teman-teman semua mengenai materi record keeping ini. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Selamat menyimak videonya. Baiklah, sebelum kita lanjut materinya ke lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih record keeping itu? Jadi, record keeping menurut Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269, record keeping atau rekam medis adalah berkas yang berisikan dokumen tentang identitas pasien, tentang hasil pemeriksaan pasien, tentang pengobatan, tentang tindakan medik yang diberikan kepada pasien, serta pelayanan-pelayanan lain yang akan diberikan kepada pasien. Selanjutnya ada tujuan record keeping. Tujuan record keeping itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan sekunder. Tujuan umum dari record keeping ini adalah untuk mengidentifikasikan status kesehatan pasien dalam rangka mendokumentasikan kebutuhan akan asuhan, merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi asuhan yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan tujuan sekunder dari record keeping ini adalah sebagai bahan penelitian, finansial, hukum atau legal, etika, dan jaminan mutu kesehatan. Manfaat dari record keeping ini terbagi dalam 7 aspek. Yang pertama ada aspek legal atau hukum, yang kedua ada aspek medis, yang ketiga ada aspek administrasi, yang keempat ada aspek keuangan atau finansial, yang kelima ada aspek penelitian, yang keenam ada aspek pendidikan, dan yang ketujuh ada aspek dokumentasi. Baiklah, yang pertama ada aspek legal atau hukum. Aspek legal atau hukum adalah sebuah rekaman medis yang memiliki nilai hukum karena isinya menyangkut masalah jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka menegakkan hukum, serta menyediakan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan. Kedua ada aspek medis. Aspek medis adalah suatu berkas rekaman medis yang mempunyai nilai medik, karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien. Selanjutnya ada aspek administrasi. Aspek administrasi adalah suatu berkas rekaman medis yang mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan dan pramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada aspek keuangan atau finansial. Aspek keuangan atau finansial adalah suatu berkas rekaman medis yang mempunyai nilai uang karena isinya itu mengandung data atau informasi yang dapat kita pergunakan sebagai aspek keuangan. Selanjutnya ada aspek penelitian. Aspek penelitian adalah suatu berkas rekaman medis yang mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Selanjutnya ada manfaat record keeping dalam aspek pendidikan. Nah, manfaat record keeping dalam aspek pendidikan itu adalah suatu berkas rekaman medis yang mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut data atau informasi tentang perkembangan kronologis dan kejadian pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran di bidang profesi si pemakai. Selanjutnya ada manfaat record keeping dalam aspek dokumentasi, yaitu sebagai suatu kondisi rekaman medik yang mempunyai nilai dokumentasi karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit. Selanjutnya kita akan membahas batasan-batasan rekaman medik. Nah, batasan rekaman medik ini terbagi menjadi dua, yaitu rekaman medik rumah sakit dan batas rekaman medik non rumah sakit. Yang pertama, kita akan membahas batas rekaman medis yang ada di rumah sakit. Batas rekaman medis yang ada di rumah sakit itu terbagi dalam 4 poin.
Yang pertama, rekaman medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien itu berobat atau dipulangkan. Poin yang kedua yaitu setelah batas waktu 5 tahun sebagaimana yang dimaksud pada poin pertama tadi dilampaui, rekaman medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Poin yang kedua yaitu setelah batas waktu 5 tahun sebagaimana yang dimaksud pada poin pertama tadi dilampaui, rekaman medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Poin yang ketiga yaitu ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik sebagaimana yang dimaksud di poin kedua tadi harus disimpan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut. Nah, poin yang terakhir atau poin yang keempat dari batasan rumah sakit tersebut adalah penyimpanan rekaman medis dan ringkasan pulang sebagaimana yang dimaksud di poin 1 dan di poin 3 tadi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas batasan-batasan yang ada di non rumah sakit. Sebelumnya kalian sudah tahu tidak non rumah sakit itu contohnya seperti apa saja. Jadi saya jelaskan contoh non rumah sakit itu seperti bidan praktik mandiri, klinik-klinik, dan puskesmas. Nah, jadi batasan di non rumah sakit ini terbagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama yaitu rekaman medis pada sarana pelayanan non rumah sakit diwajibkan sekurang-kurangnya untuk menyimpan dalam jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Poin yang kedua, setelah batas waktu sebagaimana yang dimaksud di poin pertama tadi dilampaui, rekaman medis sudah dapat dimusnahkan. Tadi kita sudah membahas batasan-batasan dalam record keeping. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip dalam record keeping. Prinsip dalam record keeping ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada simplicity atau kesederhanaan. Yang kedua ada konservatis atau akurat. Yang ketiga ada kesabaran. Yang keempat ada precision atau ketepatan. Yang kelima ada irrefutability atau kejelasan dan objektif. Yang keenam ada confidentiality atau kerahasiaan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis rekaman medis. Jenis rekaman medis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rekaman medis konvensional atau manual, dan yang kedua ada rekaman medis elektronik. Rekaman medis yang konvensional atau manual ini biasanya menggunakan alat-alat tulis seperti kertas dan pena. Sedangkan rekaman medis yang elektronik ini biasanya menggunakan alat-alat elektronik atau alat-alat digital seperti komputer, laptop, Android, HP, tablet, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas model-model rekaman medik. Ada 5 model rekaman medik. Yang pertama yaitu model POR atau Problem Oriented Report. Ini merupakan suatu model pendokumentasian dari pelayan kesehatan yang berorientasi pada klien. Model pendokumentasian POR ini memiliki 4 komponen. Yang pertama data dasar, yang kedua daftar masalah, yang ketiga daftar rencana asuhan, dan yang keempat data perkembangan. Selanjutnya, yang kedua ada model SORT atau Short Oriented Record. Model ini menempatkan catatan dasar disiplin orang atau yang mengelola pencatatan. Yang ketiga ada model CBE atau Charting by Exception, yaitu model dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Yang keempat ada model Cardex, yaitu model pendokumentasian tradisional yang dipergunakan mengenai informasi pasien yang disusun di dalam suatu buku. Contohnya kartu kunjungan pasien, kartu ibu, kartu anak, dan kartu KB. Selanjutnya ada pelaksanaan record keeping. Pelaksanaan record keeping terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada SOAPIR, yaitu yang terdiri dari subjektif, objektif, asesmen, planning, implementasi, evaluasi, dan resum. Yang kedua ada SOAPIET, yaitu yang terdiri dari subjektif, objektif, asesmen, planning, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Yang ketiga ada SOAPIE, yaitu yang terdiri dari subjektif, objektif, asesmen, planning, implementasi, dan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu ada SOAP, yaitu yang terdiri dari subjektif,
objektif, assessment, dan planning. Selanjutnya ada mekanisme record keeping. Mekanisme record keeping terbagi menjadi dua bagian, yaitu teknik naratif dan yang kedua ada teknik pendokumentasian flowset. Pertama, kita akan membahas teknik naratif. Apa sih teknik naratif itu? Jadi, teknik naratif itu merupakan teknik yang dipakai untuk mencatat perkembangan pasien dari hari ke hari dalam bentuk narasi yang mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih keuntungan dan kekurangan dari teknik pendokumentasian naratif itu? Jadi, keuntungan dari dokumentasi naratif itu adalah mudah dikombinasikan dengan teknik pendokumentasian yang lain seperti pencatatan naratif dengan lembar alur atau pencatatan naratif untuk mendokumentasikan perkembangan pasien, membantu bidan dalam melakukan interpretasi terhadap setiap kejadian pasien secara berurutan, memberikan kebebasan bidan untuk memilih cara menyusun sebuah laporan sederhana untuk melaporkan kesalahan, kejadian perubahan intervensi, dan evaluasi pasien. Selain itu, ada juga kerugian dari teknik dokumentasi naratif, yaitu catatan kurang terstruktur, hanya berorientasi pada tugas, cenderung menghasilkan banyak waktu, tidak selalu mencerminkan pemikiran yang kritis, tidak bisa membantu membuat keputusan, serta tidak bisa menambah kemampuan bidan dalam menganalisis dan membuat kesimpulan yang tepat. Selanjutnya, yang kedua, ada teknik dokumentasi flowset atau lembar alur. Adalah bentuk catatan perkembangan aktual yang dirancang untuk memperoleh informasi dari pasien secara spesifik. Teknik dokumentasi flowset ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teknik dokumentasi flowset ini adalah untuk menghasilkan kualitas pencatatan yang observasi, yang bisa memperkuat aspek legal, memperkuat atau menghargai standar asuhan, menjadikan dokumentasi kebidanan menjadi lebih tepat, dan mengurangi fragmentasi data pasien dan asuhan. Sedangkan kerugian dari dokumentasi ini adalah catatan medik pasien menjadi lebih banyak, sangat berpotensial terjadinya duplikasi catatan, memungkinkan adanya bagian yang tidak diisi dan menimbulkan kesalahan saat melakukan interpretasi dan memunculkan tanda tanya, dan keterbatasan ruang untuk melakukan pencatatan secara menyeluruh terhadap kejadian luar biasa. Sekian materi tentang record keeping yang bisa saya presentasikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.